Oh, Ibu. Ya. Bu Vivi, Pak. Teman-temannya ada berapa sekarang? Ini yang datang ini hanya 11. Oh, 11 orang. Oke, yang lain nggak perlu berarti kan? 12. Saya kan memenuhi janji yang kemarin. Saya kan kasih apa ya? Ya, tali kasih dari saya. Berarti saya hanya beri yang 12 orang aja dulu. Kan kita tidak boleh beri sesuatu yang orang tidak membutuhkan. Gitu. Ibunya masih marah nggak sekarang? Kalau sampai bapak yang nggak marah saya. Oh, sama saya nggak marah. Marahnya sama siapa? Sama bapaknya, sama opomnya. Sama Pak Yansen, Pak Frank. Pak Yansen, sama Frans. Pak Frans. Nah, kemarin pada saat di TV One, pengacaranya Oji itu menunjukkan identitas Vivi yang selama ini sejak tahun 97 yang disampaikan ke Komnas HAM bahwa Vivi ini tidak punya identitas, berikan oleh orang tuanya, tidak ada surat kenal lahir. Tapi tiba-tiba kemarin di TV One pengacara menunjukkan Vivi Sumampau. Loh, berartinya ini anaknya Tony Sumampau, keluarganya Sumampau dia. Keluarga kok disiksa, keluarga kok nggak disekolahin, keluarga kok dijadikan pemain sirkus, keluarga kok nggak digaji, sejak kecil dilatih menjadi pemain sirkus tanpa gaji. Jadi ini menurut, makanya saya katakan ini jejak digital ini. Ada bukti kok bisa ada namanya Vivi Sumampau. Kalau itu berarti kan anaknya dia, keluarganya Sumampau, kok ada marganya Sumampau. Ini menjadi bukti nanti tim pencari fakta itu menggali itu dasarnya dari mana. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Kita balik lagi kasusnya, maksudnya ke kasusnya Oci ya, pemain Oci, ex Oci. Nah, ini ada kelanjutannya guys, setelah sekian purnama ya. Ini ada kelanjutannya. Ini aku lihat berita ini semakin redup ya, entah kenapa, mungkin atau setelah Kang Deddy terjun ke bawah ya, turun tangan gitu ya. Entah kasusnya kayak makin redup ya. Entah gimana nih. Nah, ini ada beberapa infonya guys dari Kang Deddy juga. Setelah kemarin kan ketemu, nah sekarang ketemu lagi nih sama pemain X ya, dan akan diberikan uang 150 juta guys ya. Menurut Kang gimana nih ketika kalian seandainya kalian mengalami hal yang serupa mungkin dengan para pemain X ini dan diberikan uang ya, tapi ketika para pelaku masih berkeliaran, apakah kalian akan diem saja, makan diem dan menerima uang itu dan ya sudah berdamai gitu guys? Apakah kalian akan berlanjut untuk memperjuangkan keadilan gitu guys? Nah, ini ada beberapa infonya, kita lihat beritanya seperti apa ya. Sudah kemarin kan sudah kemarin di rumahnya kan ya. Hasilnya itu kami menawarkan tetap sebagai satu keluarga besar Oci, walaupun Oci sudah nggak ada tapi ex Oci ya, Oci sudah nggak ada tapi ex Oci ya, terus berhubungan sebagai satu keluarga, dan kami secara kemanusiaan dan kekeluargaan akan memberikan kepada mereka ya 150 juta. Kemudian juga kami juga ya, ini mungkin belum dibuka kembali, kemarin kami akan menawarkan mereka untuk berusaha dan kita modali ya, dan itu menjadi bagian dari sekarang usahanya Pak Hadi almarhum dilanjutkan oleh anaknya Pak Frans, Pak Yansen, Pak Masa untuk menjadi supplier atau apapun. Waduh. Saya korban. Iya, saya tuh masalahnya gini. Saya menghargai Pak KDM secara kemanusiaan. Masih berlanjut. Tapi maaf, kalau untuk secara kekeluargaan, kita nggak ada hubungan keluarga di sini. Saya nggak mau. Kecewaan mereka ya, kasihan ya. Traumanya gimana? Sampai sekarang saya nggak bisa sendiri. Siapa saya? Kasihannya beliau ya. Bayangkan kalau kita menjadi mereka guys, kita mengalami hal yang serupa dengan mereka gitu ya. Mungkin ya kita juga akan melakukan hal sama seperti mereka ya, untuk mendapatkan keadilan. Apalagi kalau pelakunya masih hidup damai di dunia ini ya. Kecuali mereka yang si pelaku ini ya sudah nggak ya ini ya. Jadi sih. Hari ini. Saya nggak mau dibodohin seperti ini. Kasihan. Hari ini.
tali kasih dari saya. Berarti saya hanya beri yang 12 orang aja dulu. Kan kita tidak boleh beri sesuatu yang orang tidak membutuhkan. Gitu. Ibunya masih marah nggak sekarang? Kalau sampai bapak yang nggak marah saya. Oh, sama saya nggak marah. Marahnya sama siapa? Sama bapaknya, sama Oke. opomnya, Sama Pak Jansen, Pak Frank, Mak Jansen, Pak Jansen, sama Frans. Pak Frans. Nah, Waduh. Bentar. Ex pemain sirkus Oci datangi Baskrim. Bareskrim minta SP3 kasus penyiksaan dicabut katanya, guys. Hah? Terkait mempertanyakan surat SP3 terhadap laporan saudara Vivi tahun 97, bagi kami pasal yang diadukan itu tentunya tidak susah untuk membuktikan, yaitu pasal 277 KUHP, di mana di situ menghilangkan identitas seseorang. Harapan kita mestinya Mabes Polri harus membuka kembali SP3 itu. Jika Mabes Polri tetap tidak mau membuka SP3 itu, maka opsinya adalah kita yang akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Sebab sampai hari ini yang namanya pihak Oci, yang namanya pihak Taman Safari Indonesia tidak pernah mengakui sebuah rasa bersalah. Waduh, guys. Nah, kita lihat lagi. Ibu ini mencari keluarganya, nenek dan adiknya. Mungkin nenek atau adik, kalau masih ingat sama saya yang dulu diambil paksa, yang dipisahkan dari kalian. Saya ingin ketemu, saya ingin tahu asal-usul saya, identitas diri saya. Saya saat ini nggak punya siapa-siapa. Saya ingin punya keluarga saya, keluarga kandung saya yang sebenarnya. Kasiannya. Setelah pengakuan Vivi dan juga Butet, korban yang mengaku dianiaya, ya, disiksa di main sirkus di Prancis, dan ada juga Eva yang sudah dianggap meninggal dunia kembali bangkit dari kubur dan bercerita ceritanya lebih mengenaskan lagi. Kita semua ditarik dan kita dilemparin dari kolam renang 2 meter. Itu saya masih umur 5 tahun. Bisa berenang tapi Mas pada saat itu? Saya nggak bisa. Pas saya bangun-bangun saya ada di rumah sakit. Di rumahnya Om Tony, saya seperti kayak binatang anjing. Tapi dimarah-marahin Frans, dia bilang saya lahir di sampah. Masih bersyukur saya pungut kamu, kalau enggak kamu mati di sampah. Jadi sebenarnya ada yang meninggal ya di sirkus itu ya? Iya, dia meninggal. Mulutnya Joni keluar busa, matanya naik, dibawa pakai mobil dokter hewan. Saya nggak bisa balik ke Indonesia. Saya di sono, saya trauma dari hidup saya. Kejahatan ini harus diungkap. Selengkapnya di Uya Punya TV. Waduh, guys. Menurut pendapat kalian gimana nih ya? Korban baru kekejaman Oci Taman Safari ya. Ada yang meninggal di sana dibawa pakai mobil dokter hewan, guys. Dia bilang, saya lahir di sampah. Wah, miris banget sih menurut aku, guys ya. Melihat info ini, guys. Mudah-mudahan untuk para pelaku cepet-cepet dapat itu ya. Untuk ganjaran dan untuk para korban untuk mendapatkan keadilan ya. Dan ini bukan berarti dia membutuhkan uang, tapi mereka itu sebenarnya butuh keadilan untuk menangkap para pelaku ya. Itu yang paling penting. Walaupun mereka butuh uang, tapi mereka tetap pengen para pelaku ini dapat ganjaran. Udah gitu dia juga mereka juga butuh namanya sosok mereka siapa sih itu, mereka dari keluarga mana gitu ya. Makanya mereka berani speak up ke publik seperti ini, guys, untuk memberi apa ya, untuk mencari siapakah dia gitu, siapakah dari keluarga manakah dia gitu, guys. Makanya dia ya seperti ini ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.